Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota komisi yang terhormat, Pak Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua DKPP, Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran. Hadirin sekalian yang terhormat. Yang pertama, izin saya menyampaikan bahwa jika ini satu perjalanan pesawat, pesawat ini sudah mulai jalan. Kita sudah putuskan kemarin titik 0 kilometernya dan kita sudah putuskan juga di mana pesawat akan mendarat, kira-kira begitu. Tapi ketika pesawat udah mau take off, ini para penumpang mulai bertanya-tanya, ini nanti di atas ketinggian ribuan kaki ini masih aman gak ini cuaca di atas? Kenapa harus begitu? Karena ketika mau take off, ini goncangannya terlalu keras, Pak. Kita aja kalau naik pesawat ketika baru take off itu goncangannya keras, itu kita mulai mikir, ini gimana kira-kira kalau udah ribuan kaki di atas? Lihat cuaca atau ada pengumuman masuk dari luar? Pak, ini kenapa saya harus menyampaikan ilustrasi yang semacam ini? Supaya keadaan psikologi, kenyamanan, tingkat trust, tingkat koordinasi, manajemennya itu tidak terganggu. Saya justru khawatir ini jangan-jangan ketika goncangan itu terjadi pada saat mau take off, itu keadaan di dalam cerai-berai, Pak. Orang mulai mikir untuk mencari keselamatan masing-masing. Itu yang kita sebut dengan ada upaya dari goncangan itu yang membuat seluruh yang ada di dalam kemudian tercerai-berai. Internal di dalam masing-masing akhirnya goyah. Koordinasi antara pilot dengan pramugari menjadi tidak connected. Penumpang tidak mau lagi ikut aturan aba-aba dari pramugari atau dari pilot. Kalau sudah keadaan begini, ini pesawat kacau. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, keadaan ini harus segera kita kendalikan. Kenapa harus kita kendalikan? Supaya pesawat mulai nyaman lagi take off-nya dan kemudian di ketinggian yang tinggi kita sudah mulai nyaman dan insya Allah mendarat tepat waktu, sehat, selamat semuanya. Bapak Ibu, apa yang membuat goncangan-goncangan ini menjadi lebih besar? Itu banyak sumbernya. Yang pertama, proporsional terbuka dan tertutup, itu goncangan, Pak. Yang kedua, penataan ulang dapil, itu goncangan, Pak. Ketika penataan dapil kita teruskan diskusinya, ini saya kasih tahu, Pak. Ini sudah perdebatan bukan soal logika lagi bagaimana menata dapil. Ini pasti perdebatan kepentingan antar partai politik, Pak. Ya saya harus fair saja. Kalau mau ditanya ke teman-teman partai juga pasti sama. Bahwa ketika kita ngomong penataan dapil, itu bukan logika bagaimana menata dapil lebih bagus. Yang ada pasti ngitung-ngitung, Pak. Kalau begini nanti saya rugi, kalau begini saya untung. Itu nanti perdebatannya begitu. Kenapa? Karena tiap diskusi dapil itu kalau bikin undang-undang pemilu itu mesti di akhir diskusi itu, nggak mau ditaruh di depan. Nah, karena kita menyadari ini pesawat lagi ada goncangan ini harus kita kendalikan. Ya sudah, kalau gitu kita pakai pola yang lama supaya pesawat nggak terlalu oleng juga, Pak. Sebab kalau pesawatnya oleng repot juga. Semakin dalam ini kita bahas, khawatir malah pesawat makin oleng. Itu satu, Pak. Karena itu kami mengusulkan, termasuk PKB, ya sudah kita status quo saja. Status quo itu artinya kita pakai lampiran undang-undang yang lama sebagai cara kita meredam supaya pesawat ini pada saat take off tetap nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dapil terbuka tertutup juga. Ini juga goncangan juga, Pak. Yang jadi masalah adalah pengendali goncangannya bukan di sini, ada di ruang yang lain gitu. Artinya ada di luar pesawat itu, ada di menara kontrol, Pak. Kan menara pesawat ketika terbang itu kan harus dikasih tahu menara kontrol bahwa rutenya betul, rutenya salah, belok sekian derajat. Itu masalahnya dari menara kontrol. Saya nggak tahu siapa yang bisa memberikan aba-aba kepada menara kontrol itu. Kita yang di pesawat biasanya agak susah, Pak, ngasih aba-aba ke situ kecuali pilot atau orang yang ada di darat mungkin masih bisa kasih connected. Nah,
Sehingga saya khawatir juga bahwa ini juga menjadi sesuatu yang goncangannya akan makin berat. Saya tidak perlu ilustrasikan bagaimana dahsyatnya goncangan dari terbuka ke tertutup. Goncangan terjadi di internal partai, goncangan terjadi juga di lingkungan internal penyelenggara dan seterusnya. Bapak Ibu, yang goncangan berikutnya apa? Goncangan yang kita lihat meskipun riaknya masih landai, goncangan yang terjadi di internal penyelenggara. Seperti tadi misalnya dari Bawaslu menyampaikan, ini soal tenaga pendukung dari non-ASN, non-PNS, ini ada masalah. Ini kan goncangan juga, Pak. Sementara aturan terkait ASN itu November mau di cut off, sementara ini butuh. Gitu. Nah ini kalau kita selesaikan juga problem. Belum lagi goncangan tadi di KPU misalnya pada saat verifikasi pendaftaran dan penetapan partai politik. Jadi goncangannya ada di mana-mana. Jadi kalau goncangan ini nggak segera kita clearkan menjadi repot. Kita mau take off agak tinggi kemudian ketika terbang aman. Karena itu Bapak Ibu izin pada kesempatan ini saya menyampaikan kalau goncangan-goncangan pada saat take off ini tidak segera kita selesaikan, maka pada saat terbang kita sudah tidak bisa lagi memprediksi keadaannya. Kenapa? Karena pada saat itu badai bisa lebih kencang, badai bisa lebih kuat, dan bahkan juga bisa muncul shadow. Kekuatan-kekuatan tersembunyi kemudian justru menjadi sesuatu yang penting pada saat keadaan menjadi goncang begitu. Saya kira itu saja Pak Pimpinan dari kami usul tetap pesawat yang take off ini harus dikendalikan dengan 3 cara itu tadi. Internal penyelenggara segera dibenahi, yang kedua koordinasi tetap harus jalan, dan yang berikutnya dapil tetap berada pada keadaan status quo, artinya dapil yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.